Halo semuanya, kenalin aku Ica, suka membaca buku, punya Instagram dan juga YouTube yang membicarakan seputar buku. Di video kali ini aku mau meresensi dan juga merekomendasikan ke kalian buku dari penulis Indonesia, yaitu Aroma Karsa dari Di Lestari. Buat teman-teman yang pengen baca Aroma Karsa, teman-teman bisa kunjungi laman perpustakaan.kemenke.go.id, lalu klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas dan klik cari koleksi. Nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke bagian katalog dari perpustakaan Kemenke. Langsung teman-teman cari aja Aroma Karsa dan nanti akan muncul identifikasi atau spesifikasi produknya dari mulai nama, judul, pengarang, penerbit, jenis koleksi, dan juga ketersediaan bukunya ada di perpustakaan mana dan apakah tersedia atau tidak. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke reviewnya. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu ke kalian sinopsis dari Aroma Karsa. Aroma Karsa merupakan sebuah buku karya Di Lestari yang bercerita tentang dunia aroma. Aroma Karsa ini terbit di tahun 2017 dan diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka. Aroma Karsa bercerita tentang Jati Wesi yang tinggal di TPA Bantar Gebang. Teman-teman boleh ingat-ingat dulu nih TPA Bantar Gebang, karena nanti akan kita bahas sedikit mengenai TPA Bantar Gebang di akhir ya, setelah aku menceritakan sinopsis dari buku ini. Jati Wesi ini memiliki penciuman yang tajam. Bahkan dia pernah menolong polisi untuk menemukan mayat di tumpukan sampah di TPA Bantar Gebang. Jati Wesi bekerja di sebuah toko parfum yang mana si toko parfum ini menjual parfum-parfum KW alias parfum-parfum bajakan. Sampai suatu waktu Pak Holil, pemilik dari toko parfum ini beserta dengan Jati dan juga karyawan yang lain melakukan pemalsuan terhadap parfum yang diciptakan oleh sebuah industri kecantikan di Indonesia bernama Kemara. Dan hal ini diketahui oleh pemilik Kemara tersebut dan akhirnya Raras Prayagung, pemilik dari Kemara, menuntut Jati. Tetapi akhirnya setelah berdiskusi, Raras Prayagung tidak akan memenjarakan Jati asalkan Jati mau bekerja kepada Raras seumur hidupnya. Dan disinilah mulai seru ceritanya, dimana ketika Jati telah pindah dari tempat tinggalnya di TPA Bantar Gebang ke rumah Raras yang begitu mewah. Di sana Jati menemukan banyak sekali misteri yang disembunyikan oleh Raras Prayagung. Bahkan ternyata misterinya ini berhubungan dengan masa lalunya Jati. Apalagi Raras Prayagung juga ternyata memiliki seorang anak perempuan bernama Tanaya Suma yang memiliki kemampuan yang sama dengan Jati. Dari situ Jati akan mencari tahu sebenarnya dia ini siapa, orang tuanya siapa, dan Jati Wesi juga akan mencari tahu mengenai misteri Puspa Karsa, yaitu sebuah bunga yang katanya dapat mengubah dunia dan dapat mengikuti keinginan siapapun yang memilikinya, yang ternyata ekspedisi dari Puspa Karsa ini sangat berbahaya. Untuk teman-teman yang ingin membaca buku Aroma Karsa, aku sarankan kalian jangan ragu-ragu lagi untuk segera mengambil buku ini. Tapi sebelum itu, disclaimer dulu, untuk rating usia dari Aroma Karsa ini adalah 17+. Untuk narasi tidak usah diragukan lagi, Di Lestari terkenal dengan narasinya yang sangat indah. Dan aku suka sekali dengan alur di dalam buku ini yang disusun dengan sangat rapi. Bahkan kalau teman-teman membaca buku selanjutnya, yaitu Di Balik Tirai Aroma Karsa, yang merupakan buku yang berisi risetnya Di Lestari, di situ teman-teman akan sangat terpukau karena ya wajar bukunya bisa sebagus ini karena Di Lestari sendiri melakukan risetnya betul-betul sampai ikut pelatihan atau kursus membuat parfum di Singapura dan juga pergi ke TPA Bantar Gebang secara langsung dan melihat kehidupan TPA Bantar Gebang dengan mata kepalanya sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal TPA Bantar Gebang, ada apa sih sama TPA Bantar Gebang? Tentunya beberapa teman-teman atau mungkin ada yang belum tahu, TPA Bantar Gebang ini adalah salah satu tempat pembuangan sampah akhir terbesar di Indonesia. Nah, setelah mengetahui adanya TPA Bantar Gebang di dalam buku ini, juga mengikuti secara singkat bagaimana kehidupan Jati dan juga orang-orang di TPA Bantar Gebang, muncul dan timbullah kepedulian terhadap lingkungan. Karena kalau kalian searching seperti apa kondisi TPA Bantar Gebang di Google, kalian bisa tahu betapa menyedihkannya melihat tumpukan-tumpukan sampah yang begitu banyaknya. Bahkan ada kawah-kawah lindi di TPA Bantar Gebang, dan bahkan di TPA Bantar Gebang panas dari sampahnya itu bisa mencapai 40 derajat. Di Lestari juga memaparkan secara langsung pengalamannya ketika mengunjungi TPA Bantar Gebang dan mengatakan bahwa
dari melihat TPA Bantar Gebang, ia jadi refleksi terhadap perilakunya yang kadang masih suka menggunakan barang-barang dengan begitu banyak. Dan ini juga sangat aku rasakan bagaimana aku juga masih sering konsumtif dan juga membeli banyak barang yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan dan juga terlalu berlebihan dalam menggunakan plastik. Dengan melihat seperti apa kondisi orang-orang yang ada di TPA Bantar Gebang melalui buku ini atau melalui risetnya di Lestari atau bahkan hanya melalui pencarian di Google, hal ini bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Apalagi dengan maraknya isu global warming pada saat ini, di mana di beberapa negara, di beberapa kota banyak sekali tempat-tempat yang mengalami kenaikan suhu dan juga banyak terjadinya kebakaran-kebakaran hutan yang tentunya itu juga harus menjadi hal yang kita perhatikan. Dan dengan mencari tahu tentang TPA Bantar Gebang ini, ternyata aku juga baru tahu kalau kita bisa loh mengunjungi TPA Bantar Gebang. Hal ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah seperti kepada anak-anak SD atau anak-anak SMP atau anak-anak SMA, melakukan kunjungan ke TPA Bantar Gebang untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan menunjukkan seperti ini loh sampah-sampah yang dikumpulkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah ada pengaruhnya kalau misalkan aku menjaga lingkungan ini tapi orang-orang nggak melakukannya? Menurutku pasti ada pengaruhnya, karena aku akan tutup video ini dengan sebuah quotes, yaitu "Great things are done by a series of small things brought together." Oke, jadi itu dia sedikit resensi untuk buku Aroma Karsa. Apakah teman-teman jadi tertarik untuk membaca Aroma Karsa? Dan apakah teman-teman jadi tertarik juga nih untuk menjaga lingkungan kita agar tetap alami? Semoga ada impact atau dampaknya ya dari video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dadah!